Sunk cost fallacy ini ada di banyak hal, ya semua aspek itu ada sunk cost fallacy-nya. Contoh misalnya dalam hal berpacaran. Kamu mungkin ada kenal orang yang terjebak di dalam toxic relationship atau mungkin pernah dengar ceritanya yang dimana orangnya tahu bahwa pasangannya itu sangat toxic. Misalnya pasangannya mungkin mukul gitu ya, setiap kali berantem dikit dia mukul muka, atau mungkin pasangannya selalu merendah-rendahkan. Jadi kalau berantem dikit dia keluarin kata-kata kasar, dia bikin bahwa si pasangannya ini manusia paling hina di dunia, atau apapun. Intinya adalah toxic. Orangnya tahu bahwa pasangannya toxic, tapi ketika ditanya dia maunya mempertahankan. Kenapa? Dia merasa dia sudah investasi waktu, tenaga, uang ya di dalam hubungan tersebut. Dari awal, pergi keluar makan bareng tiap minggu, atau mungkin beli hadiah, siapin hadiah yang lucu-lucu buat pasangannya tiap bulan atau tiap tahun. Dia udah keluarin itu semua selama bertahun-tahun. Kalau misalnya dilepas, sayang. Jadi mikirnya ke arah sana. Jadi mikirnya kalau misalnya dilepas harus bangun lagi dari nol dengan orang yang baru, capek. Lagian kalau misalnya cari orang yang baru belum tentu lebih baik dari yang sudah ada. Dan mikirnya kalau misalnya orang ini memang ada sifat yang buruk, ini pasti bisa dirubah nih nanti pada saat udah nikah. Padahal kita tahu ya, kalau misalnya setelah menikah, orang-orang itu yang terjadi adalah sifat yang sudah ada itu teramplifikasi. Atau banyak sekali sifat yang kita nggak lihat pada saat pacaran itu baru muncul. Nah, lebihnya lagi ketika tercampur dengan banyak hal lain. Jadi dia juga takut kesepian ya. Misalnya dia temannya juga nggak banyak. Tiap hari teman ngobrolnya itu dengan orang yang toksik ini. Jadi kalau misalnya dia udah putus hubungan dengan orang ini, ya dia nggak ada teman. Dia takutnya sepi banget nih. Nanti nggak dapet pasangan yang baru lama gimana. Atau misalnya dia juga takut di ngomongin sama orang. Dia udah ngomong kemana-mana bahwa ini hubungannya serius ya. Sudah bertahun-tahun. Ini pasti akan menuju pernikahan bla bla bla. Takutnya orang ngomongin. Nah, jadi memang ini membuat seseorang berpikir secara rasionalnya jadi susah gitu. Padahal yang benar adalah kan dipikir mau nggak sama orang yang seperti ini yang toksik dalam jangka panjang sampai misalnya nanti 50 tahun lagi tua gitu, berpuluh-puluh tahun dengan orang ini. Kalau misalnya masih berpacaran kan memang kita masih ada itu ya perasaan yang kayak cinta-cintanya segala macam, tapi kan ketika sudah menikah itu sudah lain cerita. Ada harus membangun keluarga, ya harus menemani orang tua, mertua, terus ada terkait dengan uang juga. Terus kalau misalnya ada perbedaan pendapat, berargumen dengan orangnya, itu harus bisa diselesaikan dengan baik-baik. Ya kalau misalnya orangnya toksik akan susah sekali. Jadi memang ini sesuatu yang nggak gampang ya. Sunk cost fallacy ini menurut saya harus balik lagi ke orangnya, ya harus sadar bahwa dia berada di situasi tersebut dan dia harus berpikir secara rasional.